Hai, IC Family, bagaimana kabar kita sekalian? Pastinya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan bersyukur sampai detik ini Tuhan Yesus belum menyertai kehidupan kita. Ya, meskipun di tengah pandemi ini kita akan tetap bersama-sama lebih dekat sama Tuhan. Dan kali ini kita akan mendengarkan sharing dari Cici, bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi alat Tuhan dan kita boleh semakin dewasa secara rohani. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan fokus kita. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa waktu lalu ada seorang anak mentor saya menelpon saya. Nah, dia ini sepertinya ingin bercerita, lalu minta pandangan saya gitu kan, minta wejangan-wejangan gitu loh. Gimana nih kalau misalnya dia lagi ada kesusahan seperti ini. Dan ketika saya mendengar, ya memang dia sangat terhimpit dengan situasinya, situasi yang sangat sulit. Dan sebenarnya saya dari dulu tuh juga memang sering mendengarkan apa yang sahabat-sahabat saya gitu kan, kalau misalnya sahabat saya pengen curhat ataupun anak-anak mentor saya pengen curhat ataupun teman-teman saya pengen curhat gitu, saya biasa dengerin mereka. Nah, tapi perbedaannya adalah ketika saya sudah mengetahui sekarang apa yang menjadi peranan saya gitu kan ya, saya hanyalah alat Tuhan untuk mendengarkan cerita dia. Lalu saya juga perlu untuk berdoa untuk dia. Lalu saya perlu mendukung dia di dalam Tuhan dari doa saya, mungkin dari apa yang saya sudah pernah apa nih teman-teman. Saya biasanya akan kasih pola pikir saya ya, pandangan saya berdasarkan setelah kejadian-kejadian yang saya sudah pernah alami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelajaran-pelajaran dari Alkitab yang sudah pernah saya pelajari. Dan yang ketiga adalah dari kesalahan-kesalahan yang saya perbuat sebelumnya. Ya, saya kasih tahu mereka supaya mereka itu bisa untuk tidak seperti saya gitu, mengulangi kesalahan-kesalahan saya. Nah, sejak saya tahu apa yang menjadi peranan saya juga nggak gimana ya, kayak memaksakan apa yang menjadi kehendak saya gitu. Misalnya jangan saya seperti ini dan saya merasa itu benar, lalu saya ingin bahwa mereka itu bisa apa dengerin omongan saya, enggak. Karena kalau seperti itu teman-teman, kita akan mungkin kita akan kecewa ketika mereka itu nggak bisa dengerin omongan kita. Tetapi enggak teman-teman, tetapi kita di sini tuh cuma alatnya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka sendiri teman-teman itu bukan butuh wejangan kita sebenarnya, tetapi mereka sendiri itu butuh pengalaman bersama Tuhan. Kita ini hanya alat sebenarnya. Dan mereka ini sebenarnya kita butuh bawa ke Tuhan supaya mereka bisa mengalami Tuhan dan mereka mengalami breakthrough di dalam Tuhan. Nah, itu pun yang saya alami sebenarnya di dalam kehidupan saya. Dan saya nggak bisa memaksakan apa yang menjadi pola pikir saya gitu loh, karena saya sendiri terkadang juga bisa susah gitu untuk mungkin memaafkan seseorang, butuh waktu dan butuh proses. Nah, seringkali teman-teman ketika itu saya berdoa sama Tuhan dan saya minta, Tuhan, saya nggak bisa mengasihi orang ini dan orang itu, dan saya berdoa Tuhan supaya Tuhan bisa pulihkan hati saya dan Tuhan tolong ubah hati saya, dan Tuhan, saya mau untuk saya diubah, tapi sekarang saya nggak bisa gitu. Jadi saya ngomong jujur-jujuran sama Tuhan. Nah, balik lagi, yang satu poin yang saya mau katakan di sini adalah karena kesiapan hati orang itu berbeda-beda. Nah, makanya kenapa hari ini saya berikan judul sharing saya ini plus 21, karena orang-orang yang ingin mendengarkan sharing saya hari ini bukan sharing yang bisa cepat diterima oleh bayi-bayi rohani sebenarnya. Tetapi ini perlu istilahnya kedewasaan rohani untuk siap dan katakan sama Tuhan, Tuhan, saya mau untuk menghadapi tantangan ini, dan saya siap Tuhan, untuk saya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya. Teman-teman, itu tidak mudah karena dan seringkali itu sangat berat teman-teman. Contoh ya, memaafkan orang yang sudah betray Anda dari belakang, yang udah ngomongin Anda dari belakang. Apakah itu mudah? Teman, sahabat, atau saudara, keluarga yang udah lama Anda percaya, lalu
mereka ngomongin Anda di belakang, ngejelek-jelekin Anda di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengampuni kedua orang tua yang sudah mengecewakan Anda begitu berat. Ketika waktu kecil papa atau mama pergi dengan seenaknya, atau ngomong, atau memperlakukan kita secara kasar, terus udah gitu Tuhan minta untuk kita mengampuni. Dan bukan cuma mengampuni, tetapi Tuhan meminta kita untuk mengasihi. Apakah kita bisa, teman-teman? Yang ketiga adalah contoh ya, saudara kita udah mengecewakan kita, lalu kita disuruh untuk kita mengasihi mereka kembali. Bukan memaafkan loh, tetapi mengasihi mereka kembali. Jadi bukan cuma memaafkan yang terkadang tuh Tuhan mau, tetapi yang Tuhan mau terkadang memaafkan dan mengasihi mereka kembali. Seperti ayat gitu kan ya, kalau nggak salah di Matius, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus berapa kali saya harus memaafkan. Lalu Tuhan Yesus berkata 7 kali 70 kali, yang artinya adalah tidak terbatas. Nah, seringkali itu susah banget teman-teman. Dan banyak hal-hal yang Tuhan suruh kita untuk lakukan itu yang di luar pemikiran kita. Nah, apakah kita siap untuk menghadapi ini semua? Nah, kesiapan kita untuk menghadapi badai diperlukan sebuah kedewasaan rohani. Dan kedewasaan rohani ini terkadang kita pikir hanya sebatas perkara-perkara tertentu. Padahal banyak sekali teman-teman. Gak cuma ketika kita udah melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Contoh, pada saat pandemi ini ya, kita udah bantuin orang tua di rumah, kita udah masak di rumah, kita udah beres-beres di rumah. Tetapi kita lalu misalnya tidak mempunyai hubungan yang baik misalnya dengan saudara-saudara kita, atau kita tidak ngomong secara halus misalnya sama orang tua kita, atau sama dede kita, atau sama koko kita. Itu semua belum lengkap teman-teman. Yang Tuhan mau itu bukan cuma Anda membereskan rumah teman-teman, tetapi Anda juga Tuhan ingin untuk Anda itu bisa menjadi berkat di dalam keluarga, menjadi istilahnya punya kata-kata yang halus sama dede, sama koko, sama cici, ataupun sama keluarga kalian. Nah, bagaimana cara mendapatkan kedewasaan rohani itu? Nah, kedewasaan ini tidak akan pernah terjadi ya kan ya, ketika kita tidak bisa, atau ketika kita tidak membangun hubungan kita bersama Tuhan. Nah, membangun hubungan bersama Tuhan itu tidak mengenai satu atau dua cara, tetapi ini adalah paket lengkap. Sekali lagi, ini adalah paket lengkap. Kita sudah merasa bahwa hari ini saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah main piano, udah penyembahan. Cukup? Tidak. Oke, saya sudah berdoa sama Tuhan. Cukup? Saya rasa tidak. Bagaimana cara Anda berdoa? Nanti saya akan coba buka lagi ya. Oke, apakah cukup hanya dengan membaca firman-Nya gitu kan ya? Saya rasa nggak cukup. Kita perlu apa? Kita perlu merenungi. Dan bukan cuma merenungi teman-teman, tetapi perlu untuk mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berbicara tentang berdoa dulu ya. Berdoa itu kebanyakan kita itu tuh cuma hanya berdoa itu hanya satu arah sebenarnya. Tuhan, thank you for today, thank you for this night, and I'm grateful for today. Terima kasih Tuhan untuk satu hari ini, dan sebentar lagi saya akan tidur. Tolong berkati keluarga saya, amin. Misalnya seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan inginkan dari kita teman-teman? Yang Tuhan inginkan dari kita adalah berbicara kepada Dia. Ingat ya, bukan hanya cuma satu one way gitu, but two ways gitu. Ada kata berbicara, conversation bersama Tuhan. Nah, terkadang conversation ini kita bisa dapetin ketika kita itu sudah diam. Ketika kita itu diam, ketika kita itu sendiri ya, bahkan gak ada sunyi, sepi, dan hati kita pun tenang teman-teman. Nah, sudahkah kita punya waktu diam bersama Tuhan, atau kita hanya melewatkan ya 5 atau 10 menit setiap hari gitu untuk berdoa gitu? Nah, karena Tuhan gak pengen seperti itu. Tuhan pengen kita diam, Tuhan pengen berbicara sama kita. Dua arah, sekali lagi dua arah. Nah, Tuhan terkadang memang berbicara itu ya bisa dari hati kita. Seperti hari ini Tuhan sangat berbicara di dalam hatiku. Dan nanti saya akan share tentang hari ini di sharing yang selanjutnya. Tetapi bukan hanya itu teman-teman. Bagaimana kalau misalnya saya itu nggak dapat suara Tuhan dari hal-hal yang spiritual seperti itu, teman-teman. Tuhan itu berbicara dari berbagai banyak hal, nggak cuma sekedar hanya spiritual saja, tetapi dari firman-Nya. Nah, firman-Nya ini teman-teman, saya melihat bahwa ada begitu banyak
orang-orang Kristen gitu kan ya, orang-orang pelayan-pelayan Tuhan yang hanya mendengarkan firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan dan menafsirkan dari pikirannya mereka sendiri. Tetapi kalau misalnya kita mau menggali firman Tuhan, begitu banyak rahasia-rahasia Tuhan, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari firman Tuhan. Kayak saya waktu kemarin itu baru komsel dan saya baru reveal gitu kan ya, ada satu cerita tentang Abraham yang saya reveal di komsel saya waktu itu, dan begitu banyak yang teman-teman bisa dapetin dan juga saya sendiri bisa dapetin ketika kita menggali dan kita menafsirkan sesuai, bukan kita menafsirkan ya, kita membaca tafsiran dari si penulisnya itu. Jadi teman-teman, sudahkah Anda menggali firman Tuhan hari ini? Sudahkah Anda benar-benar diam? Sudahkah Anda benar-benar have a conversation with God dan Anda sampai tahu apa yang Tuhan ingin Anda lakukan? Dan yang terakhir, apakah Anda siap untuk menghadapi badai dan Anda taat dengan perintahnya? Teman-teman, tanpa ada kedewasaan rohani, ini tidak akan mungkin terjadi. So, saya berharap bahwa dari sharing hari ini kita sama-sama bisa menjadi bukan hanya bayi-bayi rohani teman-teman, tetapi kita bisa menjadi orang yang dewasa rohani. Plus 21. Ya, itu tadi sharing dari Cici Ica. Terima kasih banyak Cici Ica dan tim IC yang boleh mempersiapkan podcast kali ini. Kita boleh belajar bersama, kita menjadi anak Tuhan dan kita siap untuk dipakai menjadi alatnya, menjadi berkat buat orang lain, sehingga kita boleh dewasa secara rohani. Jangan lupa teman-teman buat like dan share podcast kali ini agar menjadi berkat juga buat teman dan orang-orang di sekeliling kita. Nantikan terus podcast IC selanjutnya. Tuhan memberkati.